100 tahun lalu roh Qi bangkit dan menjadi energi fundamental yang mengubah dunia. Di bawah pengaruhnya makhluk hidup berevolusi kedua arah. Sebagian kembali ke wujud leluhur dengan kekuatan fisik luar biasa. Sebagian lagi mengalami mutasi spiritual menguasai serangan berbasis energi murni. Umat manusia pun beradaptasi, melahirkan profesi baru seperti pengamat binatang roh dan analis material. Di tengah semua itu, seorang pria iseng menjawab pertanyaan online, apa yang harus dilakukan jika digigit laba-laba duri hantu? Pria berambut perak itu sambil bersantai di kamarnya mengetikkan jawaban dengan santai. Jangan panik, minum saja air hangat, tulisnya. Lalu berbaring di tempat sejuk agar tidak cepat membusuk. Tiba-tiba sebuah cakar kecil mencengkeramnya. Panas sekali, keluh sebuah suara mungil. Makhluk itu adalah Smarty, si binatang 100 pertanyaan. Ia mengadu pada pria bernama Lin Yuan. Tuan geras sekali rasanya. Ia lalu memanjat ke atas kepala Yuan karena katanya di tempat tinggi udaranya lebih sejuk. Yuan hanya bisa menatapnya dengan aneh. Sadar tindakannya konyol, Smarty pun segera membuka jendela. Angin sepoi-sepoi membuatnya sangat gembira. Sementara itu, Yuan sibuk mengurus toko kecilnya. Yuan 18 tahun adalah pemilik sebuah toko makhluk roh. Di dunia di mana roh Qi bisa mempercepat evolusi nasibnya terasa berbeda. Baginya kekuatan seperti itu hanyalah sebuah dongeng yang mustahil. Tubuhnya lemah sejak kecil. Sejak umur 8 tahun, ia tak bisa merasakan roh Qi sedikit pun. Ia tak bisa memperkuat diri seperti orang lain, apalagi mengikat kontrak dengan makhluk roh tingkat tinggi. Ia melirik pot lili rumput di tokonya. Spesies biasa dengan kualitas yang juga biasa-biasa saja. Menutupinya dengan kain saja tidak cukup. Cuaca panas ini benar-benar menyiksa mereka. Smarty menunjuk. Lihat, lili rumputnya hampir layu. Sebagai tanaman penyembuh level terendah, nilainya bahkan lebih rendah dari tanaman rambat untuk pakan ternak. Sejak era roh Qi, semua makhluk roh dinilai dari kelas dan kualitasnya. Apapun di bawah level perunggu dianggap rendahan. Karena itu, tak ada yang mau tuh membuang sumber daya untuk merawat makhluk roh level rendah. Jauh lebih mudah membesarkan makhluk roh level tinggi, yang potensi evolusinya sudah jelas. Sama seperti Smarty. Selama 100 tahun, tak ada yang pernah melihat binatang 100 pertanyaan berevolusi. Seekor burung suara bernama Yin Yin datang membawakan obat untuk Yuan. Terima kasih Yin Yin, ucapnya lembut. Dengan tubuh serapuh ini, mengikat kontrak dengan Smarty dan Yin Yin saja sudah membuatnya terbaring selama 2 minggu. Apalagi harus menyalurkan roh Qi untuk membantu mereka berdua naik level. 1 jam berlalu, toko masih sepi. Apa manusia suka tidur siang? Tanya Smarty. Kenapa tidak ada orang sama sekali? Yuan hanya bisa menghela napas. Ayo kita panggil pelanggan, seru Yuan. Tanaman rambat hijau dijual. Tak lama seorang ibu dan putrinya yang menggendong kucing lewat. Gadis kecil itu menunjuk. Ibu, lihat makhluk itu. Mirip dengan keangku. Smarty langsung menyapa mereka. Tapi kucing bernama Keang itu mencibir. Lihat bulumu yang kusam itu. Jelas kau barang sisaan. Tentu saja Smarty tidak terima. Hei, kita ini sejenis tahu, serunya kesal. Berani tidak engkau sweet denganku, tantangnya. Yuan buru-buru menenangkannya. Mana bisa kau sweet dengan cakar seperti itu, kata Yuan. Sudahlah, ayo kita jalan-jalan saja. Karena toko sepi, mereka pun pergi. Tuan, ayo beli daging, pinta Smarty. Ia beralasan, kalau aku makan daging otakku, pasti jadi lebih pintar, dan tidak akan kalah debat lagi. Yuan hanya bisa menahan senyumnya. Yin Yin mencoba menghibur, setidaknya kau itu murah. Itu sama sekali tidak membantu, balas Smarty ketus. Yuan kembali murung memikirkan nasibnya. Tiba-tiba Smarty berteriak. Tuan, lihat sebelah kiri. Betapa kagetnya Yuan, seekor babi lapis baja sedang berkeliaran di dekat taman. Kenapa makhluk itu ada di sini? Pasti ada masalah di peternakan, pikirnya. Tapi Smarty dengan air liur menetes langsung menyerbu gunung daging di depannya. Yuan sigap menangkapnya. Kau cari gara-gara kita tidak mungkin bisa melawannya. Yuan menyadari babi itu tampak sangat marah. Padahal mereka adalah makhluk yang sangat jinak. Kehadiran Smarty seharusnya tidak membuatnya mengamuk. Tanpa pikir panjang, Yuan berlari sekuat tenaga. Saat babi lapis baja itu mulai mengejar, napas Yuan terasa berat, tenaganya terkuras habis. Smarty yang cemas pun bertanya, Tuan, kau baik-baik saja? Seketika Yuan tersungkur. Refleksnya memeluk Smarty erat, sementara Yin Yin dengan panik ikut melindungi mereka. Smarty pun bersiap melawan si babi. Namun kesadaran Yuan mulai memudar di ambang batas. Lari, serunya. Tiba-tiba dunianya menjadi gelap. Dan sebuah suara memanggil namanya. Di hadapannya tergeletak sebuah gelang tembaga. Gelang yang raib saat ia berumur 8 tahun, setelah menyerap tetesan merah dari tubuhnya. Sebuah cahaya melesat ke pergelangan tangannya. Gelang itu berpendar membangkitkan sebuah perasaan yang telah lama hilang. Ini, roh Qi kekuatan yang tak pernah ia rasakan sejak umur 8 tahun kini telah kembali. Gelang itu melingkar sempurna di tangannya. Yuan pun tersadar Smarty yang pontang-panting dikejar si babi terkejut melihat tuannya bangkit.
Yin berteriak panik meminta Yuan berbuat sesuatu. Tapi dengan sisa roh Qi yang tipis waktu mereka hampir habis, tiba-tiba pergelangan tangannya dan mata kirinya bersinar terang. Sebuah jendela status muncul di hadapannya nama Z. Monster kelas normal level 3 tipe pertahanan. Level 3, Yuan cemas. Karena Smarty dan Yin Yin bahkan belum mencapai level 1. Perbedaan kekuatan ini terlalu jauh. Smarty menghindar ke kanan, teriak Yuan. Namun, peringatannya sedikit terlambat. Meski nyaris lolos celah kekuatan mereka begitu besar, Yuan butuh kekuatan. Kekuatan yang lebih besar lagi, Yuan berharap gelangnya bisa membantunya. Di saat yang sama, Yin Yin melancarkan serangan suara marah karena Smarty terluka. Tunggu, cahaya itu sama seperti cahaya yang terpancar dari Yin Yin. Seketika tubuh Smarty dan Yin Yin diselimuti cahaya. Evolusi pikir Yuan ini pasti kekuatan si gelang si babi pun mengaum murka. Smarty berjuang menahan getaran. Hei Yin kok bisa suaranya lebih kencang darimu, protesnya. Yuan sadar meski berevolusi perbedaan antara level 1 dan level 3 masih bagai langit dan bumi. Tapi, Yuan melihat kelemahannya walau Smarty sudah pasrah, daging rebus ini terlalu tangguh tuan. Apa rencanamu Yuan Depa? Tanya Yin Yin cemas. Yin bernyanyilah, alihkan perhatiannya. Apapun nadanya yang penting keras, Yin Yin pun mengerahkan segenap jiwa, dan nyanyian sumbangnya sukses membuat si babi terganggu. Yuan hanya bisa pasrah. Telinganya sudah kebal, setelah menjadi rekan latihan, Yin Yin lebih dari 400 kali. Target si babi beralih pada Yin Yin. Dengan panik ia sadar, astaga sekarang aku yang jadi umpan. Yin berputar dan serang matanya. Kalau dia tidak bisa melihat, dia akan berhenti. Perintah Yuan, Yin Yin hampir melancarkan jurusnya. Tubuhnya sempat bersinar tapi paru pari gagal. Yin Yin kebingungan. Kenapa jurusku tidak keluar? Di saat genting kekuatan spiritual Yuan habis, ia memohon dalam hati, gelangku mohon, bertahanlah sedikit lagi. Tiba-tiba energi kembali mengalir. Yin Yin tak menyia-nyiakan kesempatan dan langsung menembakkan bulunya ke mata si babi. Saat si babi panik giliran Smarty beraksi, ia melesat maju mengincar satu titik vital, hidungnya. Si babi mundur ketakutan dan tanpa sengaja menabrak Smarty hingga terpental dan pusing 7 keliling. Kita berhasil tuan, tanya Smarty. Yuan tersenyum lemah. Ya, kalian hebat. Lalu kesadarannya pun padam. Yin dan Smarty panik seketika, sementara si babi kabur tunggang langgang sebelum langkahnya terhenti oleh sesosok bayangan. Seorang pria di kursi roda dengan seekor makhluk di pangkuannya, ditemani oleh seorang wanita. Pria itu bergumam, "Kenapa ada babi lapis baja di sini?" Tiba-tiba mata si wanita terbelalak kaget. Melihat bulu yang menancap di tubuh babi itu, ia langsung mengenalinya. Ini bulu milik makhluk kecil di rumah Yuan. Tuan Li, babi ini kuserahkan padamu. Aku akan mencari Tuan Muda Yuan ke lerah. Seru wanita itu lalu bergegas pergi. Mata Tuan Li berkilat merah saat meminjam kekuatan makhluknya. Di sisi lain kesadaran Yuan kembali ke ruang hampa itu. Entah sudah berapa lama ia di sini, tempat yang hanya muncul di mimpinya, tempat di mana gelang itu berada. Terima kasih telah membagi kekuatanmu di saat genting, ucap Yuan. Seakan menjawab, gelang itu bersinar lebih terang. Luasnya sekitar 40 hingga 50 meter persegi. Yuan bertanya-tanya, mungkinkah ini ruang internal makhluk roh? Apakah ini kemampuanmu? Yuan pun segera membuka layar status makhluk roh barunya. Nama Mobius. Kelas normal level 1. Atribut spasial dan mistik. Mobius memiliki 2 kemampuan dasar. Pertama, data sejati, kemampuan untuk melihat informasi tersembunyi. Kedua, pikiran tenang. Sebuah kemampuan pasif yang menenangkan jiwa dan mampu menahan efek negatif seiring naiknya level. Yuan sudah merasakan kekuatan data sejati, dan ia curiga pikiran tenang mungkin terlahir karena ia sering menemani Yin latihan bernyanyi. Matanya terbelalak. Ia punya ciri eksklusif. Kemampuan ini biasanya hanya untuk peringkat perunggu, kelas normal dengan ciri eksklusif. Mungkinkah ini harta ilahi yang legendaris? Mobius nama kemampuannya. Ciri khasnya unik, bisa menampung makhluk roh dengan level setara. Levelnya hanya akan naik jika makhluk di dalamnya naik level, dan anehnya ia hanya bisa menyalin skill awal. Setiap kali peringkatnya naik, kapasitas tampungnya bertambah 1. Jadi ia hanya bisa memulai kontrak dengan makhluk roh level 1 kelas normal, dan Mobius baru bisa berkembang setelah itu. Untuk menambah kontrak, ia harus melatih makhluk pertamanya hingga mencapai level 10. Tapi membesarkan makhluk roh peringkat rendah saja biayanya luar biasa mahal. Dengan begini seorang sultan pun bisa langsung bangkrut, apalagi dirinya yang serba kekurangan. Ia mencoba berpikir positif. Ini jauh lebih baik daripada tidak punya apa-apa. Setidaknya kini ia bisa merasakan kekuatan spiritual. Mungkin ada harapan untuk mengubah takdir. Tiba-tiba terdengar suara cemas bertanya pada dokter. Kenapa ia belum sadar juga setelah setengah hari? Yuan kenal suara itu.
Itu Tante Jang tetangganya. Sepertinya sudah waktunya untuk bangun. Begitu membuka mata Yin sedang mematuknya sementara Smarty menepuk-nepuk pipinya. Ia pun bangun dan menenangkan mereka. Kenapa kalian begitu cemas? Tante Jang tampak sangat lega. Kata dokter bibinya itu sudah khawatir bukan main. Dokter ingin memeriksanya lagi, tapi Yuan merasa itu tidak perlu. Tapi Tante Jang langsung mengomel. Ia pingsan hampir 10 jam. Kalau sakit ya berobat. Yuan tak punya pilihan lain selain pasrah dan berbaring kembali. Paman Li dan Tante Jang memang selalu baik padanya. Tapi soal Mobius ia putuskan untuk merahasiakannya dulu. Ketika dokter memanggil makhluknya sebuah data aneh, muncul di hadapan Yuan. Vimba pembersih kelas elit level 4. Kualitasnya elit dengan 2 kemampuan khusus. Kemampuan pertama adalah sapuan ekor. Dan yang kedua, membersihkan. Ternyata kemampuan itu bisa menyerap trauma mental, membantu menenangkan pikiran yang kacau. Pantas saja kelas elit kemampuannya begitu hebat. Dokter pun menyatakan kondisi Yuan sudah stabil. Dokter pamit pulang. Tak lama makhluk milik Paman Li datang membawakan makan malam. Rupanya Paman Li memasak makanan bergizi ini khusus untuknya. Yuan mana berani menolak. Apalagi Smarty dan Yin sudah sangat bersemangat mencium aroma babi rebus yang lezat. Melihat kelinci Paman Li, ia jadi teringat. Makhluk ini selalu terlihat misterius. Rasa penasaran mendorongnya untuk memeriksa. Tapi, semua datanya hanya tanda tanya. Ini bukan kelinci biasa. Setelah pulih, Yuan mulai rutin berolahraga. Baru 1 jam berlari, napasnya sudah terengah-engah. Ini masih terlalu berat. Tanpa roh Qi, ia harus melatih fisiknya dari nol. Mungkin sudah saatnya ia menyerah pada profesi tempur dan memilih jalur lain. Saat itu Paman Li dan Tante Jang menyapanya saat pulang dari pasar. Ia menjawab hanya mencoba menjaga kesehatan. Tiba-tiba Yuan iseng menggunakan kemampuannya pada Paman Li dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Cacing tulang membusuk. Peringkatnya platinum atau bahkan lebih tinggi. Elemen racun biologis yang bisa menyebabkan kutukan mental. Paman Li telah menyegel racun sekuat ini di kakinya selama bertahun-tahun. Ini membuatnya sadar Paman Li setidaknya berada di kelas raja. Kalau begitu kelinci misterius itu pasti makhluk Paman Li yang sedang dalam masa pemulihan. Mereka berpesan agar ia tidak sungkan meminta bantuan. Yuan hanya tersenyum dan meminta mereka tidak cemas. Pasangan baik hati itu memang selalu merawatnya. Muncul sebuah pikiran di benaknya. Adakah cara untuk menyembuhkan luka Paman Li? Ia pun bergegas ke tokonya. Makhluk pertama yang ia lihat adalah tanaman merambat hijau kelas normal level 1. Namun matanya terbelalak kaget. Kualitasnya berubah menjadi elit. Padahal kemarin masih normal. Ia merasakan energi spiritualnya merembes keluar. Dengan penasaran ia mengarahkannya pada makhluk roh menyaksikannya berevolusi dalam sekejap. Untuk menguji kemampuannya, ia menaikkan level tantangan mengubah tanaman rambat biasa menjadi lili loira penyembuh. Wujudnya berubah drastis. Saat diperiksa makhluk itu, kini adalah lilera dari keluarga Caswal Tachygenus Ionium. Statusnya naik menjadi kelas elit level 1 tipe kayu dengan kualitas normal dan memiliki kemampuan penyembuhan. Kemampuan itu bisa memulihkan luka luar dan menyebarkan aroma menenangkan yang dapat meredakan stres. Dia tersenyum puas. Dengan kemampuan ini, nilainya melonjak 10 kali lipat. Ia pun memanggil Smarty dan Yin untuk pamer. Dengan ceria Yin memberitahunya kalau mereka juga sudah naik level. Yuan langsung mengecek status mereka. Smarty, si kucing pengetahuan dari keluarga Veladai, kini berada di level 2 kelas normal. Makhluk tipe psikis ini punya skill dengan kualitas normal. Skill barunya adalah ingatan super mampu merekam setiap detail dengan sempurna. Smarty menyombongkan diri. Dulu aku cuma bisa ingat 1 babi rebus, sekarang 30. Yuan lalu beralih memeriksa Yin. Yin adalah burung suara dari keluarga Warbler, kini mencapai level 3 kelas normal. Makhluk tipe suara dengan skill berkualitas normal. Yin pun memamerkan nyanyiannya yang jauh lebih merdu dari sebelumnya. Yuan sangat gembira. Ia berseru telah menemukan cheat terbesarnya, dan mereka pasti akan kaya raya. Tapi kemudian sebuah kesadaran menghantamnya. Ini bukan sekadar tentang uang. Evolusi makhluk roh adalah hal yang mustahil. Selain beberapa evolusi alami yang langka, para pencipta harus memakai material super mahal hanya demi sebuah kesempatan untuk evolusi. Tapi Yuan bisa melakukannya semudah membalikkan telapak tangan. Kemampuan ini sungguh luar biasa. Banyak orang akan melakukan apa saja untuk memilikinya. Satu langkah yang salah, dan seperti kata pepatah, pohon tertinggi akan diterpa angin yang paling kencang. Yuan sadar ia masih terlalu lemah untuk melindungi dirinya sendiri. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga rahasia ini. Satu-satunya cara aman adalah dengan menjadi seorang pencipta, sungguhan, selangkah demi selangkah. Profesi itu akan menjadi tameng sempurnanya. Tanpa itu, ia hanya akan mengundang bahaya. Yuan tenggelam dalam lamunannya, sampai tak sadar teleponnya berdering hingga Yin dan Smarty menyenggolnya. Ah, benar juga. Seseorang akan datang untuk kontrak makhluk roh pertamanya. Ternyata itu Xiao Su. Ia bertanya bagaimana kabarnya. Xiao Su menjawab kalau kondisinya jauh lebih baik. Bahkan dia berencana membersihkan halaman belakang. Yuan langsung terkejut mendengarnya.
Ia cemas karena adiknya itu tak punya rohki untuk membantunya. Jangan sentuh halaman belakang sampai aku pulang, perintahnya. Tapi Xiaosu meyakinkannya, bukan apa-apa kok, cuma merapikan sedikit. Jangan khawatir. Yuan pun mengingatkan janji mereka, Xiaosu harus belajar giat di sekolah dan tidak meragukan bakatnya sendiri. Xiaosu menjawab mantap. Aku tahu, aku tidak akan mengecewakanmu. Sementara itu, di sekolah 2 hari lagi adalah hari penentuan hari mereka mengikat kontrak dengan makhluk roh pertama. Ini adalah momen yang sangat krusial. Kualitas dan kelas makhluk roh memang penting, tapi level penggunanya juga sangat menentukan hasil pertarungan. Bagi profesi tipe petarung, kecocokan dengan makhluk roh adalah segalanya. Salah memilih partner bisa berakibat fatal. Kontrak akan sulit terbentuk, bahkan bisa merusak kekuatan mental mereka. Bahkan untuk profesi non-tempur seperti perajin atau penenun, pemahaman mendalam tentang makhluk roh sangat dibutuhkan untuk bisa menyatukan material spiritual. Terlebih lagi kelas mereka memang dikhususkan untuk melatih petarung profesional, karena itu sinergi adalah kunci utama yang harus dipikirkan matang-matang. Kelas pun dibubarkan. Tapi Suar diminta untuk tinggal sebentar oleh guru. Sang guru bertanya, "Apa kau sudah yakin dengan makhluk roh pilihanmu?" Guru itu tahu kondisi keluarganya, tapi bakat Suar terlalu luar biasa. Seleksi 100 putra federasi akan segera tiba nih dia. Jangan sia-siakan kesempatan emas ini, sarannya. Raut wajah Suar menjadi muram. Di lain tempat Yuan tersenyum puas. Pekerjaannya akhirnya selesai. Dia berhasil meningkatkan 300 lili luara ke kelas elit. Ini pasti bernilai setidaknya 20.000 koin federasi. Dengan uang ini ia bisa membelikan Zui makhluk roh tingkat tinggi. Tiba-tiba ponselnya berdering lagi. Nomor tak dikenal. Mungkin pelanggan baru, pikirnya. Waktunya pas sekali. "Halo, dengan siapa?" tanyanya. Suara di seberang telepon meninggi menanyakan apakah dia wali dari Yu. Yu berencana mengontrak kumbang abu-abu, katanya. Padahal bakatnya luar biasa itu hanya akan jadi sia-sia. Kumbang abu-abu adalah makhluk roh kelas normal yang harganya cuma 200 koin. Begitu agresif, kemampuannya pun tak berguna. Tak heran tak ada yang mau mengontraknya. Nasib mereka hanya menjadi santapan bagi para insektivora tingkat tinggi. Kata gurunya, afinitasnya mencakup semua makhluk roh tipe, pertahanan sebuah bakat langka di seluruh kota Violet Thorn. Dengan bakat istimewa itu, dia meminta walinya menyiapkan satu hal, makhluk roh kontrak pertamanya haruslah tipe bertahan kelas elit. Sang wali mengerti dan berjanji akan mengirimkan makhluk roh yang paling cocok dalam 2 hari. Kelas elit itu butuh setidaknya 100.000 koin federasi. Waktu yang dia miliki sangat sempit. Rencananya adalah meningkatkan semua tanaman rambat hijau ke kelas elit, lalu menjualnya demi makhluk roh pertahanan terbaik untuk Xiaosu. Keesokan paginya Yuan terlihat lunglai setelah semalaman penuh mentransfer roh Qi. Tapi dia puas karena semuanya selesai tepat waktu. Pasar makhluk roh adalah dunia yang penuh intrik, jadi dia menyembunyikan gelangnya untuk berjaga-jaga. Dia menatap Smarty, "Apa kau benar-benar yakin ingin ikut?" Smarty menjawab tegas. Tentu saja, moto Smarty yang baik adalah Smarty penjaga rumah sudah tidak berlaku lagi. Lagi pula tawar-menawar adalah keahlianku, lanjutnya. Yuan sadar sejak berevolusi Smarty jadi lebih berani dan punya pendirian. Kendaraan pun tiba. Sang kusir mengingatkan penumpang untuk menunggu di belakang garis kuning. Sebuah bus yang ditarik kuda makhluk roh. Pemandangan yang aneh dan berbeda dari yang Yuan tahu. Smarty menyahut, "Itu karena kau membaca buku sejarah, bukan panduan transportasi modern." Seabad setelah kebangkitan roh Qi, mesin-mesin baja telah digantikan oleh para makhluk roh. Sang kusir berteriak, "Pegang erat-erat." Bus melesat secepat kilat, saking kencangnya Smarty terpental dari jendela. Untungnya tangan sigap Yuan berhasil menangkapnya. Sang kusir menoleh, "Anak muda, kau juga mau ke pasar makhluk roh? Kau datang di hari yang tepat." "Memangnya kenapa?" tanya Yuan. Sopir itu heran, "Apa kau tidak lihat berita?" Beberapa hari lalu, sebuah celah dimensi terbuka sekitar 30 meter di luar Kabupaten Xia. Para pengawal Violet Thorn butuh 2 hari 2 malam untuk memburu semua serangga yang muncul dan mengamankan situasi. Bahkan katanya satu regu masih berjaga di sana. Sialnya celah itu terbuka tepat di sebelah pusat penangkaran makhluk roh. Banyak makhluk yang terluka atau tak terselamatkan. Para karyawan yang selamat kini menjual sisa makhluk yang terluka di pasar. Sekarang mereka paham dari mana datangnya babi-babi lapis baja itu. "Banyak yang kabur," kata si kusir. "Aku bahkan berhasil dapat satu dengan harga murah kemarin." Dia bercerita setelah dihidangkan seluruh keluarganya berpesta. Sisanya bahkan diawetkan untuk nanti. "Anda hebat sekali," puji Yuan. "Tolong turunkan aku di persimpangan dekat kios-kios itu. Ini adalah kesempatan emas makhluk roh yang terluka, pasti harganya jauh lebih murah." Disinilah harta karun tersembunyi bisa ditemukan. Tak lama kemudian Yuan tiba di pasar yang ramai. "Serahkan sisanya padaku," kata Smarty dengan percaya diri. "Makhluk roh seperti apa yang kita cari dan berapa anggarannya?" Yuan menjawab,
Tipe pertahanan kelas elit harganya sekitar 100.000 koin. Smarty terperangah. Apa tabungan kita bahkan tidak sampai 8.000? Yuan menjelaskan rencananya untuk menukar tanaman merambat hijau dan lili loera yang sudah dia tingkatkan semalaman. Tanaman rambat hijau biasa hanya dihargai antara 1.000 hingga 3.000. Menjual 20 pun masih jauh dari cukup. Tiba-tiba beberapa tanaman menarik perhatiannya seolah memanggil namanya. Dia kini bisa merasakan aura para makhluk roh. Semakin terang cahayanya, semakin ramah energinya. Matanya tertuju pada berbagai makhluk, ikan mas anggrek, bahkan saljulis tangan 1.000 giok. Mungkinkah rentang afinitasnya memang seluas ini? Dia memiliki kedekatan kuat dengan tipe penyembuh dan pendukung. Tapi tujuan utamanya tetap satu makhluk roh tipe pertahanan untuk Shu. Smarty tiba-tiba menunjuk sesuatu. Penjual membuka harga 80.000. Dengan gigi Smarty menawarnya hingga 2.000, sampai akhirnya si penjual menyerah di angka 60.000. Tapi Smarty tetap bersikeras di 2.000. Makhluk yang mereka tawar adalah kelinci kulit keras kelas elit level 1. Makhluk tipe pertahanan dengan kemampuan unik yang bisa menumbuhkan perisai keratin untuk menahan serangan. Yuan hanya bisa meminta maaf pada si penjual atas kelakuan Smarty yang nekat. Smarty cemberut. Sedikit lagi aku pasti bisa dapat 20.000. Yuan berbisik, sabar kita lihat-lihat yang lain dulu. Mereka pun melanjutkan pencarian memeriksa seekor kura-kura darat tipe pertahanan dengan kualitas normal. Skillnya pembesaran ukuran tubuhnya jadi raksasa untuk menahan serangan. Levelnya terlalu rendah. Yuan tak punya waktu untuk melatihnya. Smarty menambahkan kalau gerakannya juga lamban. Perhatian mereka lalu beralih ke rubah cakar hantu. Kelas elite level 1 tipe pertahanan, tapi kualitasnya biasa saja. Skillnya bernama guling menyerang meluncur cepat seperti bola. Bisa menahan serangan tapi tak ada bedanya dengan kelinci tadi. Ditambah lagi sifatnya penakut. Smarty menyarankan untuk mempertimbangkan kelinci pertama lagi. Yuan menolak, ia harus memilih dengan cermat. Hingga akhirnya ia menemukan yang terakhir. Seekor domba tanduk melingkar. Kelas elit level 7 dengan kualitas sempurna. Dia punya skill bertahan menggunakan tanduknya yang super kokoh. Serangan tanduknya sangat dahsyat. Di antara kawanan Yuan melihat seekor anakan istimewa dengan skill tipe pengendali. Dia punya semua skill yang lain, kecuali serangan tanduk biasa. Sebagai digantinya dia punya tanduk kejut, serangan getaran frekuensi tinggi yang bisa melumpuhkan lawan. Tanpa pikir panjang, Yuan menawarnya 100.000. Penjual itu ragu, ia bilang mau menelepon istrinya dulu untuk bertanya. Smarty berbisik. Kemarin aku cek harganya cuma 50.000. Yang langka saja paling mahal 90.000. Yuan hanya tersenyum. Tawaran ini untuk menunjukkan keseriusanku. Kau masih hijau dalam hal tawar miawar. Tiba-tiba si penjual memberi harga akhir 120.000 koin. Dasar serakah, pikir mereka berdua. Yuan kecewa tak ada lagi makhluk roh pertahanan yang tersisa. Apakah ia terpaksa harus membeli domba yang harganya selangit itu? Tiba-tiba seorang penjual berteriak bahwa dagangannya sudah ludes terjual. Pembeli menyarankannya untuk menyembelih saja makhluk roh yang terluka parah. Seketika mata Yuan berbinar penuh harap. Smarty langsung panik. Ini bukan waktunya memikirkan makanan. Merasa iba penjual itu mempersilakan orang-orang untuk melihat makhluk malang di dalam. Hanya tersisa 3 ekor. Siapapun yang membelinya saya jamin pasti untung, janjinya. Namun banyak yang pergi. Merawat makhluk terluka butuh biaya besar, dan mereka tak tahu caranya. Yuan pun maju, tapi penjual itu mengiranya terlambat, karena semua daging sudah habis kami. Aku tidak kemari untuk membeli daging. Jelas Yuan, aku ingin melihat makhluk roh di dalam. Aura penjual itu tampak tak stabil. Dulu Yuan pasti sudah diusir jika nekat mendekat. Tapi sekarang ia berbeda. Berkat skill pikiran tenang, aura penjual itu pun perlahan mereda. Skillnya bekerja, pria itu tersenyum. Jangan sungkan panggil saja aku Kakak Yang. Di dalam ada 3 makhluk roh yang kondisinya kritis. Kakak Yang pun membawa mereka masuk. Dia menunjuk ke arah laba-laba penyemprot jaring. Tampak sehat dari depan tapi perut mereka terkoyak parah. Dengan kondisi seperti ini, mereka takkan bertahan lebih dari 2 hari. Baunya menyengat keluh Smarty. Laba-laba ini adalah kelas normal level 10 tipe racun dengan kualitas sempurna. Dia punya skill rentang benang, menyebar sutra laba-laba tajam yang nyaris tak terlihat. Bukan hanya itu, ia juga memiliki jaring racun yang mematikan. Yuan tahu, jika bukan karena insiden di celah dimensi mereka, bisa berevolusi menjadi makhluk peringkat perunggu. Ini adalah harta karun terpendam. Jika sehat, seekor bisa laku 300.000 koin. Kakak Yang menambahkan makhluk tipe pendukung, dengan kemampuan kendali dan racun harganya bisa lebih tinggi lagi. Tapi sekarang ia akan sangat beruntung jika bisa menjual keduanya seharga 150.000 koin. Yuan menatapnya dengan mantap. Aku ambil keduanya tapi aku tak punya cukup uang. Bagaimana kalau kita barter? Kakak Yang bercerita setelah ini, ia berencana memulai basis pembiakan baru dari nol.
Jadi ia mungkin tidak terlalu membutuhkan makhluk roh untuk ditukar. Dalam hatinya ia bergumam, dasar anak-anak harapanku sia-sia saja. Yuan menawar, bagaimana kalau aku punya tanaman merambat elit? Penjual itu langsung tertarik. Kau mau menukarnya dengan tanaman merambat hijau kelas elit? Kualitasnya tak perlu diragukan. Yuan sangat yakin dan mengajaknya untuk datang melihatnya sendiri. Pria itu tahu betul tanaman merambat hijau kelas elit adalah barang yang sangat berharga. Siapapun yang menjualnya pasti akan memasang harga 2 kali lipat. Dia lalu menunjukkan makhluk roh terakhir yang mereka miliki. Mereka telah mencurahkan segalanya untuk yang satu ini, seekor badak batu dari spesies Bovid Bison, tipe tanah kelas elit level 10. Kualitasnya epik, dengan skill tanduk batu ia melapisi tanduknya untuk melancarkan serangan dahsyat. Skill lainnya adalah pengorbanan saat partnernya terluka, ia akan maju menanggung sebagian dampaknya. Mata Yuan langsung berbinar-binar melihatnya. Berapa harganya? Tanyanya penuh semangat. Ini pilihan sempurna makhluk kualitas epik yang hampir mencapai peringkat tembaga dan tipe pertahanannya sangat cocok untuk Shu. Kau serius? Tanya pria itu ragu. Kondisinya tidak begitu baik. Yuan menjawab mantap, ini sempurna. Dia menawarnya seharga 200.000 koin federasi. Pria itu terkejut. Apa kau punya cara untuk memulihkannya? Dia menduga anak ini pasti didukung oleh seorang pencipta hebat. Pria itu kembali memastikan pada Yuan. Jadi kau akan menukar tanaman merambat hijau itu dengan ketiga makhluk roh ini. Tanaman merambatku tidak akan mengecewakanmu. Yuan meyakinkan. Smarty ikut mendukung membuat pria itu akhirnya percaya. Kesepakatan tercapai. Dia segera membereskan lapaknya dan mereka akan berangkat untuk melihat tanaman merambat hijau yang legendaris itu. Untungnya dia sudah menyiapkan kotak kunci roh. Dia hanya perlu mengemas badak batu dan laba-laba penyemprot jaring. Benda itu dilempar dan langsung membesar. Benda apa itu? Tanya Smarty penasaran. Ini kotak kunci roh, jawabnya penemuan paten dari logistik burung unta. Makhluk roh bisa disimpan di dalamnya, ukurannya menyesuaikan dan beratnya hilang total. Sangat praktis. Smarty takjub. Ada benda sekeren ini. Kenapa kita tidak pernah memakainya? Yuan tersenyum getir. Dulu kita tidak pernah punya cukup uang untuk barang mewah seperti ini. Saat badak batu masuk Smarty, masih tak percaya makhluk sebesar itu bisa muat di sana. Pria itu tampak sedih karena badak batu itu tak akan pernah bisa berevolusi ke peringkat tembaga sama seperti kotak roh di tangannya. Kemudian dia mengeluarkan andalannya, kadal api bermahkota tumor dari keluarga kadal genus bertanduk. Makhluk ini berada di peringkat tembaga level 7 dari 10 dengan kualitas normal. Skill pertamanya gigi lepas. Saat menggigit giginya akan tertancap di tubuh lawan. Dia juga punya gulungan maut. Setelah mencengkeram target tubuhnya akan berputar untuk mencabik-cabik lawannya. Ciri khasnya yang paling berbahaya adalah racun pembakar. Menyuntikkan bisa yang membara melalui air liurnya. Makhluk itu mendekam patuh di sisinya. Dia tampak sangat bangga. Bagaimana menurutmu? Mengesankan bukan? Yuan benar-benar terpukau. Ini adalah kesempatan langka melihat makhluk peringkat tembaga dari dekat. Ciri racun pembakar itu memberinya keunggulan serangan yang luar biasa. Pria itu terkesan dengan pengetahuan Yuan yang setara peneliti. Kalau bukan jenius, pasti ada guru hebat di belakangnya, pikirnya. Dia yakin telah membuat keputusan yang tepat. Tiba-tiba seseorang memanggil kakak Yang. Seorang pedagang lain mengeluh gara-gara kadal api, itu muncul kelinci keras. Mereka jadi terlalu takut untuk makan. Monyet pri mereka juga sama ketakutannya. Dia pun meminta maaf dan berkata, mereka akan segera pergi. Akhirnya, Yang Yuan dan Smarty menaiki kadal api, itu melesat jauh lebih cepat dari kereta keledai kuku tebal manapun. Mereka pun tiba di tujuan. Wah, tempatmu lebih dekat dari dugaanku, komentar kakak Yang. Dia juga kagum pada Yuan karena kebanyakan orang akan mual saat pertama kali menaiki kadal itu. Tapi sepertinya guncangan itu bukan apa-apa bagi anak muda ini. Baginya sensasi sejati adalah terbang di angkasa memandang dunia dari atas punggung makhluk roh terbang. Meski wajahnya dan Smarty sedikit pucat, Yuan tetap berterima kasih. Ini pengalaman pertamanya menaiki makhluk peringkat tembaga. Yuan membuka pintu. Maaf kalau tempatku sederhana. Anggap saja rumah sendiri. Pria itu mengamati dalam diam tempat ini, sama sekali tak terlihat seperti kediaman seorang pencipta. Jika tanaman rambat ini tidak memuaskan, kesepakatan mereka akan batal, karena urusan tetaplah urusan. Begitulah pikirnya sampai matanya menangkap tanaman rambat hijau itu. Ia yakin 100% ada campur tangan seorang pencipta di baliknya. Mustahil tanaman elit berkualitas setinggi ini jauh melampaui dugaannya. Kualitasnya benar-benar tingkat atas barang langka yang bahkan sulit ditemukan di Starret. Sebelum tanaman itu berevolusi, aku menambahkan sedikit energi ke tanahnya, jadi sistem akarnya berkembang sempurna. Yuan tahu kualitasnya tak perlu diragukan. Pria itu melihat getah yang begitu melimpah dari potongannya. Dia sadar anak ini tidak melebih-lebihkan saat menyebutnya kelas elit tingkat atas.
Sepertinya keberuntungannya akhirnya mulai berbalik. Ia teringat pengalamannya dulu saat menemui para master. Untuk mendapat bantuan mereka, ia harus menawarkan material roh yang langka. Dengan levelnya saat ini, hal itu mustahil didapatkan. Jadi dia memutuskan untuk mendekati Yuan yang bertanya, "Apa kau puas dengan tanaman rambat ini?" Pria itu menjawab puas, dan kini saatnya bicara soal harga. Ia mengakui semua tanaman itu adalah kualitas puncak. Tanaman ini akan sangat laku di Starret, seharga 5.000 per pot. Tawaran terbaiknya adalah 3.000 per pot, dan dia akan mengambil 100 pot. Smarty terkejut mendengar angka itu dan mencoba menghitungnya, tapi Yuan langsung menerima tawaran itu. Kebetulan, ia butuh dana besar untuk menaikkan peringkat profesinya, dan tanaman rambat ini adalah cara termudah. Ini bukanlah transaksi kecil, namun pemuda di hadapannya terlihat sangat tenang dan tak tergoyahkan. Pria itu berpikir Yuan sepertinya sudah terbiasa dengan kesepakatan besar. Ia mulai curiga, jangan-jangan pakaian biasa, dan toko kecil ini hanyalah sebuah penyamaran. Ia pun bertanya berapa lama waktu persiapan yang dibutuhkan. Yuan menjawab bahwa ia butuh 7 hari. Dia menghitungnya setelah mempertimbangkan waktu 1 jam per pot setiap hari untuk menyalurkan energi ditambah waktu istirahat. Sementara itu, yang merasa ini adalah berkah tersembunyi nasib baiknya akhirnya datang. Setelah bertukar, Yuan menyuruhnya untuk datang lagi dalam 7 hari untuk mengambil semuanya. Yang bertanya apa Yuan tidak butuh uang muka untuk sisa 70 pot lebih. Yuan menjawab mereka bisa selesaikan saat pengambilan. "Aku akan kembali dalam 7 hari," katanya. Yuan pun menjawab, "Sampai jumpa saat itu." Setelah itu, tiba saatnya tugas yang paling merepotkan. Ia menempatkan badak batu di halaman belakang. Yin bertanya apa badak itu akan tinggal selamanya. Smarty menjawab kalau mereka tak akan sanggup memeliharanya. Yuan berkata bahwa mereka harus menyelamatkannya dulu. Kondisi badak batu itu sudah sangat lemah, ia harus bergegas. Ia menggunakan kemampuannya, dan perlahan bekas luka di tubuh badak itu mulai pulih. Setelah memastikan semuanya bekerja, ia sedikit mempercepatnya. Ia melepaskan lebih banyak kekuatan. Tiba-tiba badak itu mengeluarkan suara keras. Yuan bertanya-tanya apa yang terjadi. Seolah-olah tubuh badak itu terbungkus dalam kristal. Ia sadar ini adalah penghalang untuk naik ke peringkat tembaga. Mereka terus melanjutkannya hingga senja. Akhirnya malam pun tiba, dan mereka masih berjuang untuk menghancurkan dinding itu bersama. Akhirnya sebuah retakan terbentuk dan energi dahsyat meledak keluar. Berhasil, badak batu telah berevolusi menjadi badak bertanduk besi peringkat tembaga level 1. Salah satu dari 10 tipe logam dengan kualitas normal. Ia punya skill tanduk batu yang melapisi tanduknya dengan logam kuat untuk serangan dahsyat dan juga skill pengorbanan. Dengan skill itu, saat pemiliknya terluka, ia akan aktif mengambil sebagian dari dampaknya. Dan untuk ciri khas eksklusifnya, Yuan bisa memilih antara kulit bersisik yang menumbuhkan lapisan pelindung seperti sisik di tubuhnya. Pilihan lainnya adalah perjalanan tak kenal lelah yang membuatnya hemat stamina saat berlari. Dan yang terakhir, saluran rasa sakit, di mana ia menyerap sebagian serangan yang diterima dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup. Yuan sedikit bingung harus memilih yang mana, karena 2 dari 3 pilihan itu cukup bagus. Kemampuan seperti perjalanan tak kenal. Lelah sama sekali tidak berguna untuk makhluk roh tipe pertahanan. Kulit bersisik akan menciptakan lapisan pelindung yang tebal, meningkatkan pertahanan, dan memberikan sedikit kerusakan tambahan saat menyerang. Cukup bagus. Tapi dengan saluran rasa sakit, ia bisa menyerap serangan dan memulihkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Itu adalah kemampuan sempurna untuk monster tangguh yang seolah meminta untuk diserang. Semakin tangguh dan sering diserang, ia akan jadi semakin hebat, jadi Yuan memilihnya. Sekarang statusnya telah lengkap. Dengan tanduk batu itu, pertahanan bisa diubah jadi serangan balik tanpa henti. Makhluk roh yang sempurna untuk Shu. Yuan tersenyum puas. Sekarang takkan ada yang berani macam-macam dengannya. Smarty malah nyeletuk bilang ini bakal jadi kombo si cantik dan si buruk rupa. Tapi Yuan tak ambil pusing, keselamatan Shu adalah segalanya. Lagi pula, Yuan membalas kalau Smarty juga seekor binatang. Bersamaan dengan itu, ia merasakan kekuatan spiritualnya ikut meningkat. Bukan hanya badak bertanduk besi yang naik peringkat, semakin tinggi level evolusi makhluk roh, semakin besar pula umpan balik yang ia terima. Hanya saja, evolusi badak hampir menguras seluruh energinya. Yuan jadi penasaran jika seorang kreator tingkat dewa menggunakan material terlangka monster, seperti apa yang akan tercipta. Smarty yang basah kekuyup oleh jilatan badak bertanya, "Bagaimana kau akan mengirim ini pada Swear?" "Tenang, aku akan pakai logistik burung unta," jawabnya santai. Kebetulan ia baru dapat uang. Dengan cepat ia memesan pengiriman ekspres. Smarty langsung bersemangat mendengarnya. Dia juga ingin sekali bisa terbang. Di lain tempat di Istana Huyui, seseorang tengah menyiapkan ramuan misterius. 3 porsi tuna spikuli kayu eboni laut, dan esensi dari makhluk platinum. Semua bahan dimasukkan ke dalam tabung khusus. Seorang perwira bertanya pada tuannya, "Benda apa ini?" Wanita anggun di sebelahnya memberi isyarat agar dia diam.
Sesuatu lalu dijatuhkan ke dalam ramuan itu. Seketika energi dahsyat meledak, seorang wanita berambut pirang menambahkan cairan merah dan kabut pekat menyelimuti ruangan. Hanya dengan melihatnya meracik dua orang di belakangnya merasakan tekanan yang luar biasa. Aura spiritual pelindung mereka sampai aktif dengan sendirinya. Mereka sedang menyaksikan seorang kreator bintang 5 beraksi. Sang kreator menyuruh mereka memanggil makhluk roh yang ingin dievolusikan. Wanita ini adalah permaisuri, Bulan salah satu dari 3 kreator bintang 5 di Federasi. Pria bernama Seong, seorang ahli peringkat raja menarik napas lega. Ling Xiao, penguasa kota Violet Thorn, yang juga peringkat raja tersenyum menenangkannya. Seong membungkuk dalam-dalam pada permaisuri Bulan. Ia pun memanggil makhluk rohnya seekor harimau hitam gagah. Cairan dari tabung itu dituang, dan harimau itu langsung berguling manja. Seong terlihat cemas, namun permaisuri Bulan hanya tersenyum, tidak apa-apa. Dia hanya butuh selangkah lagi menuju kelas legendaris. Satukan rune kehendakmu, maka ia akan berevolusi ke tingkat fantasi. Seong bersujud. Terima kasih banyak, aku bersumpah akan mengabdi padamu selamanya. Akan kulalui api dan air demi Anda. Tiba-tiba mata makhluk roh itu berubah, dan ia mengeluarkan auman dahsyat. Aumannya membangunkan seekor kelinci mungil dengan tanda bulan sabit. Melihat kelinci itu, terbangun harimau hitam yang gagah tadi langsung gemetaran ketakutan. Permaisuri Bulan berkata, api dan air tidak perlu kau lalui, tapi aku punya masalah soal pemilihan kreator. Ujian promosi diadakan setiap 3 tahun, dan peserta hanya bisa naik 1 level. Dengan cara seperti itu, kita tidak akan pernah menemukan bibit-bibit jenius yang sesungguhnya. Seong bertanya, maksud Anda, peserta bisa mengikuti beberapa level ujian sekaligus? Hanya untuk ujian dari level 1 ke level 2. Siapapun yang lulus ujian kreator level 1, dalam 2 jam akan kubebaskan dari 3 ujian lainnya dan bisa langsung mengambil ujian level 2. Sekarang pergilah dan sebarkan perintah ini. Seong pun menjawab, baik yang mulia. Ling Xiao bertanya, apakah ini karena Anda merasa belum ada talenta luar biasa yang muncul belakangan ini? Permaisuri Bulan menatap kejauhan. Ini hanya masalah pribadi. Master Bambu dan penguasa dapur sudah punya murid. Tentu saja aku tidak mau kalah dari 2 orang tua itu. Ling Xiao terkejut. Anda akan merekrut seorang murid. Permaisuri Bulan mengalihkan pembicaraan. Gelombang dimensi semakin dekat. Kota Violet Thorn punya celah dimensi serangga paling banyak. Sebagai penguasa, kalian harus melindungi rakyat dan tanah ini. Jaga setiap celah yang ada. Kegagalan bukanlah pilihan. Xiao Sang, penguasa kota, memberi hormat. Saya akan melindungi kota ini dengan nyawa saya. Kembali ke Yuan kini, ia sudah terbang tinggi di angkasa. Sang pilot bertanya, Anda tidak apa-apa. Perjalanan akan lebih mulus setelah menembus awan. Yuan hanya bisa menahan rasa mual yang bergejolak di perutnya. Sang pilot melirik ke bawah. Makhluk rohmu terlihat bersemangat sekali. Sayang sekali perjalanan ini kelebihan muatan, kalau tidak dia bisa ikut. Yuan teringat bagaimana Smarty mengamuk karena tidak bisa ikut terbang. Untungnya Yin Yin berhasil menenangkannya, membisikkan kalau ia sudah sering terbang bersamanya. Yuan pun berjanji akan membawakan oleh-oleh enak. Yuan berkata pada pilot, tidak apa-apa, masih banyak kesempatan lain. Tiba-tiba pilot berseru, kita sudah sampai, nikmatilah pemandangannya. Pemandangan yang begitu spektakuler, cahaya rembulan menyinari sungai mencipta ilusi yang magis. Yuan pun terhanyut, ini adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Tiba-tiba sesuatu mengkristal di lautan kesadarannya. Mungkinkah ini adalah rune kehendak? Rune kehendak sebuah esensi kekuatan alam yang hanya bisa dipahami oleh para ahli roh Qi. Benda ini adalah kunci kultivasi. Saat Yuan menggenggamnya, ia yakin. Inilah rune kehendak gunung dan sungai. Ia mulai membayangkan makhluk roh yang cocok untuknya, namun lamunannya buyar oleh suara sang kusir. Anda baik-baik saja. Yuan pun menjawab singkat, ya. Lalu ia bertanya, berapa lama lagi kita akan tiba di kota Violet Thorn? Perjalanan ini sepertinya akan memakan waktu, hingga fajar. Yuan terkejut. Bukankah seharusnya mereka tiba jauh sebelum fajar? Sang kusir menjelaskan ia sengaja memperlambat laju, karena Yuan tampak tidak nyaman di awal perjalanan. Jangan khawatirkan, aku percepat saja lajunya, perintah Yuan. Sang kusir pun tancap gas. Sementara itu di akademi, para siswa dilanda kebingungan. Seharusnya ini adalah hari kontrak makhluk roh. Kenapa mereka malah berkumpul di lapangan? Seorang siswa berbisik jadwalnya telah diubah. Tepat setelah kontrak, mereka akan langsung menjalani kelas pertarungan. Sungguh kejutan besar, rumor mengatakan, ini semua demi seleksi 100 putra Violet Thorn. Seluruh jadwal akademi dipercepat hanya demi memilih orang-orang berbakat. Kabar ini sepertinya benar, karena siswa dari sekolah lain pun mengeluhkan hal yang sama. Sang guru akhirnya mengumumkan, ini adalah sesi tempur untuk kelas 3 sekaligus ujian perdana bagi para siswa tahun pertama. Begitu kontrak dengan makhluk roh mereka terbentuk.
mereka akan langsung diadu melawan para senior tahun ketiga untuk menguji kemampuan baru mereka. Di samping Suer, seorang siswi tampak sangat gugup. Ia bertanya, "Suer, apa kau benar-benar akan memilih kumbang abu-abu?" Suer menjawab dengan mantap, "Tentu saja." Ia menggenggamnya erat. Pertarungan pun dimulai babi lapis baja milik senior, langsung mengejar makhluk roh junior yang mungil. Tupai terbang milik siswa tahun pertama langsung kabur dari arena kemenangan mutlak untuk senior. "Ini tidak adil," keluh seorang junior. "Kami baru saja membuat kontrak. Bagaimana bisa melawan senior yang sudah sangat berpengalaman? Pertarungan ini benar-benar timpang." Tapi, selanjutnya adalah Suer, jagoan andalan di kelas mereka. Semua harapan kini tertumpu padanya. Pertarungan ke-9, seru sang guru. Apakah kedua kandidat sudah siap? Sang senior menjawab mantap. Para junior mengenalinya. Yan Leing dari keluarga yang punya koneksi dengan Guild Pencipta. Leing adalah kandidat 100 Putra Violet Thorn. Ia hanya butuh beberapa kemenangan praktis lagi. Suer memang hebat, tapi pilihan makhluk rohnya sangat meragukan. Leing tersenyum sinis, merasa sangat beruntung. Ia baru saja mendapat kabar baik dari Guild, dan kini ia menemukan batu loncatan yang sempurna untuk meraih kemenangan. Rasanya takdir sedang berpihak padanya. Bukan hanya gelar 100 putra, bahkan menjadi murid permaisuri bulan, kini bukan lagi sekadar impian. Apalagi ia dengar lawannya hanya akan memakai kumbang abu-abu. Ini akan menjadi kemenangan yang sangat mudah. Namun tatapan Suer begitu tajam. Meski hanya dengan kumbang abu-abu, ia tidak akan pernah menyerah. Saat Suer hendak menyatakan kesiapannya, sebuah suara menghentikannya. Gurunya datang membawa seekor makhluk roh lain. Ini yang terbaik yang bisa ia siapkan, anjing bintik kuning kelas elit. Sang guru tak ingin bakat Suer terbuang sia-sia. "Tunggu." Tiba-tiba seekor burung raksasa melesat di angkasa mengejutkan semua orang. Yuan melompat turun dengan gagah. "Terima kasih atas kebaikan Anda, Guru. Tapi aku sudah membawa makhluk roh untuk Suer." Suer terbelalak kaget. "Kakak." Yuan tersenyum. "Syukurlah aku tidak terlambat. Percayalah padaku dan bentuklah kontrak dengannya." Sang guru tampak ragu. Bisakah makhluk roh yang dibawa tiba-tiba ini diandalkan? Setidaknya, anjing bintik kuning punya kekuatan yang jelas. Di sisi lain, Leing tertawa terbahak-bahak. Ia lalu berkata dengan sombong, "Tak peduli itu, kumbang abu-abu anjing bintik kuning, atau apapun itu, tidak akan ada yang bisa mengalahkan makhluk roh kebanggaanku. Kumbang Raja Perkasa peringkat perunggu level 1, dengan jurus andalan tabrakan tanduk raksasa dan serangan penuh gaya. Ditambah kemampuan spesial pengamatan serangga. Mampu menembus kamuflase makhluk roh di bawah peringkatnya." Sang guru menahan napas di hadapannya berdiri. Kumbang Raja Perkasa yang kekuatannya begitu besar, bahkan anjing bintik kuning takkan sanggup menahan satu serangannya. Suer bertanya ragu, apakah ini kunci Rokota tingkat tembaga? Ini membuatnya berpikir, dari mana keluarga mereka dapat uang sebanyak ini? Mungkinkah kakaknya sampai menjual toko mereka? Dia menenangkannya, "Jangan pikirkan itu, fokus saja pada tugasmu. Aku jamin semua akan baik-baik saja. Aku takkan menyia-nyiakan pengorbanan ini." Dengan tekad kuat ia melepaskan makhluk rohnya, dan sebuah kontrak pun terjalin. Para siswa terperangah. Makhluk roh apa itu? Mereka belum pernah melihat monster dengan kulit sekeras baja. Lising tersenyum sinis. "Penampilan yang hebat kuakui, tapi pengalaman bertarungku jauh di atasmu." Dia mengejek. "Kalian habis-habisan hanya untuk monster besi yang hampir tumbang itu." Suer menjawab dengan tenang, "Pertarungan ini belum berakhir." Suer memerintah, badak bertanduk besi. Dia gunakan tanduk batu. Sang guru terkesan. Seekor badak tingkat tembaga, aktivasinya begitu sempurna. Inilah yang terbaik dari yang terbaik. Makhluk roh tipe pertahanan tingkat tembaga sejati. Tanduknya saja bernilai 700 ribu koin kita. Seru seseorang. Yuan menyela, "Jangan menilai kemampuannya hanya dari harga." Yuan tersenyum. Ini kebiasaan seorang analis roh. Duar. Tanduk badak dan kumbang saling beradu dengan keras. Lising mencibir. Naif sekali menyerang gegabah begitu. Ia menyeringai. "Sekarang biar kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Tipe kekuatan murni. Rasakan ini." "Kuwasikirati," serudukan tanduk raksasa. Badak besi, "Bertahanlah sedikit lagi. Kita akan dorong dia keluar." Lising terkejut. Dia menggunakan rohnya untuk memperkuat monster anak ini berbakat. Baru saja membuat kontrak, tapi sudah bisa sekuat ini. Sang guru bernapas lega, setidaknya badak itu tidak langsung terlempar keluar arena. Seseorang berkomentar, "Suer terlalu nekat. Dia menyerang hanya karena sedikit provokasi. Itu bukti dia kurang pengalaman." Tapi Yuan tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Jika Suer sudah memahami kemampuan badak besi sejak awal, maka serangan ini adalah taktik cerdas
untuk menguji kekuatan lawan. Para penonton bingung, apa yang dilakukan kumbang itu? Kenapa dia hanya berlari mengelilingi badak besi? Li Xing mendengar mereka dan tertawa dalam hati. Dasar bodoh. Tentu saja monster tipe kekuatan bergerak seperti ini. Mamati. Untuk mencari celah serangan pamungkas, desisnya. Gadis kecil itu takkan pernah tahu apa yang akan menimpanya. Kumbang itu menerjang maju. Suer cemas, tapi tak bisa melihat apa-apa. Seluruh arena tertutup debu tebal. Serangan itu begitu dahsyat. Semua orang yakin badak besi itu tak mungkin bertahan. Lagi pula lawannya adalah monster tipe serang yang terkenal dengan pukulan mematikannya. Bahkan sang guru berpikir ini sudah berakhir. Tak ada harapan. Walau Suer menyalurkan rohnya serangan bertubi-tubi, pasti akan menghancurkannya. Penonton mulai mengeluh. Ini tidak adil senior melawan junior di laga uji coba, tapi Yuan hanya tersenyum. Justru ini bagus. Dia sudah memilih jurus yang tepat untuk situasi ini. Suer berteriak. Badak besi sekarang aktifkan saluran rasa sakit. Semua orang terkejut aura di sekitar badak besi itu berubah. Dan semua lukanya mulai pulih seketika. Apa itu salah satu kemampuannya? Sang guru melonjak kaget. Saluran rasa sakit, kemampuan yang menyerap kerusakan dan mengubahnya menjadi energi kehidupan. Itu adalah kemampuan eksklusif yang sangat langka. Yuan menatap Suer dengan penuh kebanggaan. Ini pertarungan pertamanya, tapi dia sudah bisa mengendalikan situasi dan membalikan keadaan. Sungguh luar biasa, Li Xing berteriak marah. Punya kulit besi bukan berarti kau tak terkalahkan. Kau hanya samsak yang sedikit lebih keras. Dia memerintah kumbang rajanya untuk terus menyerang tanpa henti. Para siswa takjub, energi kehidupannya tidak berkurang sama sekali. Badak besi itu terus menerima serangan tanpa goyah sedikit pun. Sang guru menatap Yuan tajam. Apa monster pilihanmu itu tak punya kemampuan serangan balik sama sekali? Aku tak tahan melihat ini. Yuan menyuruhnya tenang. Ingat Suer punya bakat alami dengan monster tipe pertahanan. Aku percaya. Dia pasti punya rencananya sendiri. Li Xing sudah muak. Kumbang raja akhiri ini dengan satu serangan kerahkan seluruh kekuatanmu untuk serudukan tanduk raksasa. Kumbang raja perkasa melesat maju, tapi Suer tersenyum. Aktifkan tanduk batu. Mereka tak percaya dia menggunakan arena pertarungan, apa hal seperti itu diperbolehkan. Yuan tersenyum bangga. Beradaptasi dengan lingkungan langkah yang brilian. Sementara Li Xing menggeram, trik murahan. Badak besi hancurkan mereka. Seru Suer puing-puing arena berterbangan saat kumbang raja menerjang maju. Suer memberi perintah terakhir. Sekali lagi tanduk batu. Dan di tengah arena, kedua tanduk itu akhirnya beradu dahsyat. Para siswa hanya bisa ternganga melihat badak besi mampu menahan serangan itu. Mereka tak percaya keduanya seimbang, meski kekuatan kumbang raja jelas lebih unggul. Sang guru menjelaskan bahwa itu adalah teknik tanduk raksasa, sebuah serangan nekat yang mengorbankan pertahanan diri. Saat beradu dengan pertahanan badak besi, setiap benturan sebenarnya juga melukai kumbang raja itu sendiri. Terlebih lagi kumbang raja ini sepertinya dibesarkan khusus mengikuti gaya bertarung Li Xing. Semua kemampuannya terfokus pada daya hancur maksimal dan serangan presisi. Karena itu mustahil serangannya bisa ditahan oleh makhluk roh dengan peringkat yang sama. Yuan tahu metode latihan seperti ini bertujuan untuk mengakhiri pertarungan dalam sekejap. Tapi taktik ini punya kelemahan jika lawan tak bisa langsung dikalahkan. Mereka melihat keseimbangan kumbang raja, mulai goyah dan mengira Suer hanya beruntung. Tapi sang guru membantah itu bukanlah keberuntungan. Walaupun keduanya adalah makhluk roh, dalam pertarungan adu kekuatan yang lama, kestabilan tubuh tipe serangga takkan sebanding dengan badak besi. Ditambah lagi, kondisi mental sang kontraktor juga sangat mempengaruhi performa makhluk roh. Ini adalah poin penting dari buku pelajaran. Amarah Li Xing memuncak tak terima seorang anak baru bisa menahan serangan makhluk roh. Tipe serangannya dengan tipe pertahanan. Dia merasa takdir sedang mempermainkannya. Ia memerintahkan kumbang raja menjaga jarak dan langsung menyerang gadis kecil di seberangnya. Kumbang raja pun melompat mundur. Makhluk itu kini meluncur lurus ke arah Suer. Sang guru berteriak bahwa itu adalah pelanggaran. Yuan berharap adiknya bisa menghindar. Suer dengan tenang memerintahkan badak besi kembali menggunakan tanduk batu di tanah. Sebuah tebing batu tiba-tiba muncul kumbang raja yang melaju kencang menabraknya dan terlempar ke pinggir arena. Pertandingan pun telah usai. Wajah Li Xing dipenuhi keterkejutan. Wasit menyatakan Suer sebagai pemenang. Para siswa tahun pertama bersorak, akhirnya mereka meraih kemenangan. Guru Suer akhirnya menyadari penggunaan tanduk batu berulang kali ternyata adalah sebuah persiapan. Tujuannya adalah untuk menciptakan tanduk batu terakhir yang cukup kuat untuk membalikan keadaan. Siswa yang ia harapkan ternyata tidak mengecewakan. Sambil menepuk punggung Yuan, ia memuji pilihannya. Yuan menyuruhnya pelan-pelan karena tepukannya cukup keras. Suer berlari dan langsung memeluk kakaknya. Setelah mengucapkan selamat, ia menatapnya dengan curiga
Dari mana kakak dapat uang? Apa kakak menjual toko kita? Tanyanya cemas. Lalu bagaimana dengan penyakit kakak? Jika kita tak punya uang, ia sangat mengkhawatirkan kesehatan kakaknya. Yuan tersenyum dan meyakinkannya bahwa ia sudah sembuh total dan bisnis mereka sedang maju. Sang guru tak ingin mengganggu, namun karena waktu terbatas, ia pun angkat bicara. Ia memberitahu Yuan bahwa dengan bakat suer sekolah berharap bisa merekomendasikannya langsung ke seleksi 100 putra Violet Thorn. Tujuan utamanya adalah untuk lolos ke kompetisi tingkat federasi yang lebih tinggi. Itu adalah panggung nasional yang sesungguhnya. Bakat suer lebih dari cukup untuk bisa terpilih dalam seleksi itu. Semua sumber daya pendidikan terbaik akademi akan dicurahkan padanya memastikan ia akan berkembang dengan sangat pesat. Yuan berterima kasih atas perhatian yang diberikan pada suer. Ia berjanji akan mendukung penuh kebutuhan adiknya mulai sekarang. Sang guru menjawab bahwa membina bibit unggul juga merupakan kewajibannya. Ia menyarankan suer untuk mengajak kakaknya berkeliling sekolah jika tidak ada kelas sore nanti. Yuan lalu teringat tentang anjing berbintik kuning. Sang guru berkata bahwa Yuan bisa memeliharanya sendiri. Setelah berkeliling suer masih ragu. Kakak bilang bisa merasakan roh ki lagi. Aku butuh bukti nyata agar bisa tenang. Ia tahu badak besi itu pasti sangat mahal. Yuan lalu menunjukkan saldo rekeningnya dan mata suer terbelalak melihat deretan angka 0 di sana. Yuan menjelaskan, setelah roh ki-nya pulih, ia menemukan bakat terpendam sebagai seorang pencipta. Dengan bakat itu, ia bisa mengambil pekerjaan dan menghasilkan uang. Ia mendorong suer untuk fokus belajar dan meraih peringkat yang bagus. Kini adiknya tak perlu lagi bekerja paruh waktu untuk membantu keluarga. Yuan bahkan mengungkapkan rencananya untuk mengambil ujian sertifikasi pencipta. Suer sangat bahagia mendengarnya dan mengajaknya merayakannya. Aku ingin makan hotpot, serunya. Yuan setuju dengan apapun yang adiknya inginkan. Sementara itu, sang guru terlihat menawarkan roti isi pada si anjing kuning. Sepertinya pahlawan sejati di sini adalah guru yang baik hati ini. Yuan kemudian memesan logistik burung unta untuk pulang. Dalam perjalanan, ia bertekad untuk berusaha lebih keras lagi. Sekarang jalan untuk studi suer sudah terbuka. Namun ujian sertifikasi pencipta tidaklah mudah. Ia harus membeli banyak buku teks pemula, dan mungkin perlu meminta bantuan Smarty saat latihan praktik nanti. Kemenangan suer memang didapat dari pantulan skill, tapi fondasi kemenangannya adalah jumlah roh ki-roki yang stabil. Namun jika dibandingkan dengan suer jumlah roh ki, miliknya masih jauh dari level seorang profesional sejati. Meski ingin meningkatkan level Mobius, ada syarat ketat untuk fitur kunci roh. Harus dimulai dari kelas normal level 1. Yuan terperangah merasakan kecepatan terbang yang luar biasa ini. Sang pilot sengaja memacu elang bersayap hitam hingga kecepatan penuh demi ulasan bintang 5 dari Yuan yang nyaris terlambat. Yana masih ingin membeli sesuatu, tapi sang pilot menyarankan memakai jasa logistik burung unta yang akan tiba di hari yang sama. Setibanya di rumah sang elang tampak kelelahan. Yuan pun bertanya apa ia baik-baik saja. Pilot meyakinkan semua aman terkendali. Perjalanan selesai, barang pun terkirim. Ia pun mengingatkan Yuan untuk ulasan terbaiknya. Yuan berjanji, lalu mengucapkan terima kasih atas kerja keras mereka berdua. Tumpukan kotak belanja online sudah menanti di rumahnya. Rencananya membuka toko online, membuat ia tak perlu lagi ke pasar makhluk roh. Jauh lebih aman. Aku pulang, serunya. Smarty dan Yin langsung menyambutnya. Smarty terlihat sangat merindukannya. Tapi Smarty menahan diri teringat kalau ia harusnya sedang marah. Yin menenangkannya, tapi Yuan berjanji akan mengajaknya terbang lain kali. Smarty tetap bersikeras, bahkan daging babi rebus kesukaannya tak mampu meluluhkan hatinya. Yuan tersenyum melihat tingkah kekanakannya, tapi ia sudah siap. Ia mengeluarkan hadiah permintaan maaf spesial. Sebuah kaleng makanan kucing premium. Aroma lezat itu terlalu menggoda bagi Smarty. Akhirnya ia memutuskan untuk mempersingkat masa marahnya. Yuan berjanji akan membelikannya setiap hari. Yin pun bertanya apa ada hadiah untuknya. Tentu saja Yuan menunjukkan tanaman merambat elit khusus untuknya. Mulai sekarang pot itu adalah jatah pribadinya. Sebuah kejutan besar karena Yuan tak pernah mengizinkannya makan tanaman itu sebelumnya. Smarty melihat Yuan mengangkat kotak-kotak. Ia bertanya apa tuannya tidak makan. Yuan menyuruh mereka makan duluan karena ia harus membereskan barang. Setelah selesai, tokonya kini penuh dengan pot bunga. Bahkan Smarty berkomentar kalau jumlahnya terlalu banyak. Yuan mengakui ia tak menyangka akan sebanyak ini. Tiba-tiba Yin menyadari ada satu tanaman yang berbeda dan langsung memeriksanya. Sebuah kartu, ucapan pembelian 100 pot tanaman, merambat hijau berhadiah 1 lili dengan kelas yang sama secara gratis. Promosi yang tak terduga. Seketika Yuan teringat makhluk roh yang paling cocok untuknya adalah tipe penyembuh pendukung dan tanaman. Matanya berbinar penuh harap. Inilah yang ia butuhkan, makhluk roh tanaman tipe penyembuh dengan skill penyembuhan di kelas normal. Ia menyuruh Smarty dan Yin untuk menjaga tanaman merambat hijau di bawah. Di lantai atas Yuan memulai ritualnya. Ia mengaktifkan skill eksklusif kunci roh.
karena kurang istirahat kekuatan mentalnya tidak prima. Tapi, sekali dimulai tak ada kata untuk mundur. Akhirnya kunci roh selesai. Kali ini ia merasa sangat berbeda. Tidak ada kekuatan mental yang terkuras sama sekali. Selama ia terus menyuntikkan roh Ki, ia bisa memulai peningkatan level berantai. 1 jam kemudian, Lili Lawara berevolusi menjadi kelas elit level 1 kualitas legendaris. Skillnya menyembuhkan luka luar. Yuan menghela napas lega. Peningkatan level akhirnya tuntas. Kini saatnya memeriksa Mobius. Spesiesnya masih misterius, tapi kini sudah naik ke kelas elit level 1 kualitas legendaris. Skillnya pun masih sama. Tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya, ia berpindah ke dalam ruang kunci roh Mobius. Tempat ini terasa jauh lebih luas dari sebelumnya. Sebuah suara tiba-tiba menyapanya. Apa kau bisa mendengarku? Sangat jelas, jawab Yuan. Ia lalu menyapa Mobius mengatakan, sudah lama sekali sejak pelajaran mini dari Swear. Saat seorang profesional, roh membuat kontrak itu akan memakan kekuatan mental. Normalnya seseorang hanya bisa mengontrak 2 hingga 3 makhluk roh dengan batas 5. Kunci roh adalah kemampuan unik Mobius. Ia bisa meniru efek kontrak biasa. Namun sang kontraktor tidak perlu mengeluarkan kekuatan mental sedikit pun. Semua biayanya ditanggung oleh Mobius. Jumlah kontrak ditentukan oleh level Mobius dengan bayaran yang mahal selama 10 tahun pertama. Kemampuan Yuan merasakan roh Ki kembali ke titik nol dan kekuatan mentalnya melemah secara drastis. Tapi sejujurnya, bagi Yuan saat ini semua pengorbanan itu masih belum cukup. Kembali pada protagonis kita. Yuan bertanya pada Mobius untuk memastikan, jadi kau benar-benar bisa bicara sekarang? Mobius menjawab bahwa mencapai kelas elit sudah cukup baginya untuk berkomunikasi. Desain Mobius memang benar-benar istimewa. Yuan kembali bertanya, apakah ruang ini kemampuan eksklusifmu? Benar, jawab Mobius. Sebagai kontraktor, kau bisa mengubahnya sesukamu dan menyimpan makhluk roh di sini. Yuan penasaran dengan fungsi kolam di sana, karena ia tak bisa merasakan roh Ki sedikit pun darinya. Mobius mengungkap sebuah fakta. Ternyata air itu tak memiliki roh Ki sama sekali. Hal ini membuat Yuan bingung. Namun Mobius menjelaskan air adalah simbol kekayaan. Yuan pun bergumam Mobius memang punya karakter unik. Ia lalu melempar sesuatu ke dalam air, dan dugaannya pun terbukti. Bahkan batu energi level rendah yang biasa ditaruh di pot bunga garis miring, mampu memancarkan roh Ki dengan sangat efektif. Di dunia luar sebagian energi roh, pasti akan menghilang garis miring efisiensinya, tak mungkin mencapai 100%. Tapi ruang spiritual ini mencegah roh Ki bocor, sedikit pun, jika batu energi yang lebih bagus dimasukkan. Seiring waktu energi roh Ki akan melimpah ruah. Yuan tersenyum lebar. Ini artinya memperkuat makhluk roh di sini akan jauh lebih cepat dan efisien. Mobius membenarkannya garis miring, dan seiring naiknya peringkat Yuan garis miring durasi yang bisa ia gunakan di sini juga akan bertambah. Tapi Yuan sadar garis miring semua ini butuh modal koin federasi yang sangat besar. Batu energi kualitas terendah saja sudah mahal garis miring, apalagi yang kualitasnya lebih tinggi. Mencari uang kini jadi prioritas utama. Tiba-tiba tubuh Mobius mulai memudar. Yuan panik mengira ada yang salah. Tapi Mobius menenangkannya. Rupanya ia hanya bisa menjaga wujud komunikasinya garis miring selama setengah jam setiap hari. Waktunya sudah habis. Sebagai makhluk roh pertama Yuan, ia merasa bersalah atas kondisi mental dan persepsi roh Ki Yuan selama 10 tahun terakhir. Yuan menjawab dengan tegar, tidak apa-apa. Garis miring 10 tahun itu justru membuatnya memahami banyak hal. Lagi pula, kini harapan telah kembali. Garis miring perjalanan di depan masih sangat panjang. Tantangan baru saja dimulai. Namun saat itu rasa kantuk lebih mendominasi. Yuan pun tertidur dengan sangat pulas. Keesokan harinya garis miring, ia kembali melatih kemampuannya pada tanaman merambat hijau. Sementara itu, Smarty asyik berselancar di internet. Yuan bekerja keras selama beberapa hari hingga larut malam. Yinyin dan Smarty sudah terlelap. Ia lalu pergi ke ruangan lain garis miring dan menggunakan penyembuhan pada kedua laba-laba miliknya. Kini mereka juga berhasil diselamatkan. Garis miring. Inilah buah dari kerja kerasnya menaikkan level. 2 hari kemudian, kakak yang tiba di depan toko Yuan. Sebelum masuk, ia berdoa dalam hati, berharap kali ini bisa membalikkan keadaan hidupnya. Ia sadar memproduksi 100 pot tanaman merambat elit dalam waktu singkat garis miring adalah hal yang nyaris mustahil. Ia merasa sangat beruntung bertemu dengan seorang pencipta sejati. Garis miring, dengan mantap ia membuka pintu. Yuan sudah menunggunya. Kakak yang memang sangat butuh tanaman-tanaman ini, karena Yuan langsung menyetujui kesepakatan mereka. Yuan mempersilakannya masuk, padahal kakak yang sudah menyiapkan mental. Kalaupun hanya 30 pot yang selesai itu sudah cukup. Ia menoleh ke kanan garis miring, dan matanya terbelalak melihat deretan pot. Ia menoleh ke kiri, ada lebih banyak pot lagi garis miring.
Ruangan itu penuh garis miring. Yuan dengan santai berkata, semuanya sudah siap. Dari 100 pot yang tersedia, kakak yang bisa bebas memilih 76 pot terbaik. Ia sungguh takjub dan mengaku Yuan telah menyelamatkan hidupnya. Yuan hanya menjawab santai, tidak perlu berlebihan. Garis miring kakak yang memintanya menyebutkan harga garis miring dan ia berjanji tak akan menawar sepeser pun. Yuan bilang harga aslinya sudah cukup. Wah, saat itu. Kakak yang terharu merasa telah bertemu orang baik dalam hidupnya dan berjanji akan menganggapnya saudara. Ia pun membayar semua pot itu sesuai harga awal. Sebelum pergi, ia berkata bahwa ia akan segera menjalankan basis pembiakannya. Ia mengundang Yuan untuk berkunjung garis miring dan berjanji akan menyimpan barang-barang bagus khusus untuknya. Melihat kebahagiaan di wajah kakak yang garis miring, Yuan menyadari betapa hebatnya menjadi seorang pencipta. Kini ruangan kembali terasa kosong. Saatnya mengisi stok lagi. Ia bertanya pada Smarty tentang pendaftaran Starnet yang ia tugaskan. Tiba-tiba Smarty berteriak panik garis miring. Gawat, sesuatu yang buruk terjadi. Garis miring Yuan pun langsung berlari menghampirinya. Sambil menangis, Smarty mengadu garis miring. Aku jadi gendut. Aku tidak bisa makan biskuit energi lagi. Yuan menenangkannya dan berkata bulunya hanya bertambah lebat. Saat melihat statistiknya, ternyata Smarty sudah berevolusi ke kelas elit. Yuan bertanya, apa kamu merasa jadi lebih pintar? Garis miring Smarty menjawab, tentu saja, tapi ini karena bakat alamiku yang luar biasa. Dulu aku hanya bisa mengingat 1 biskuit garis miring. Sekarang aku bisa mengingat 5 biskuit energi sekaligus. Yuan hanya bisa tersenyum. Balawi, iridiu. Selera Smarty kini telah berubah. Ia lalu berkata akan butuh banyak bantuannya nanti. Dengan penuh percaya diri, Smarty menjawab, serahkan saja padaku. Tiba-tiba giliran Yin Yin yang berteriak panik. Sesuatu yang buruk terjadi. Yuan sudah bisa menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Yin Yin menunjukkan dirinya dengan cemas. Garis miring. Aku menyusut. Apa aku sakit? Garis miring Smarty langsung menyahut. Kamu hanya naik level. Yin Yin bertanya pada Yuan. Benarkah? Garis miring Yuan pun memeriksa statusnya garis miring dan benar saja, Yin Yin sudah mencapai kelas elit level 2. Kemampuannya kini adalah semburan suara garis miring yang bisa menembakkan gelombang suara ke target, serta kemampuan turbulensi. Garis miring yaitu mengepakkan sayap untuk menciptakan aliran udara yang cepat dan tak beraturan. Garis miring, sepertinya semua kemampuannya berfokus pada pertarungan. Tunggu, kenapa tidak ada hubungannya dengan nyanyian Smarty mengaku mereka telah berlatih diam-diam. Ia menunjukkan sebuah papan. Yuan bertanya, bekas ini akibat gelombang suara. Yinin membenarkan, mereka berlatih saat Yuan pergi. Smarty pun usul, ayo kita tes kekuatannya lagi. Smarty langsung memegang papan target. Tapi Yinin memperingatkan, itu terlalu dekat bahaya. Yuan memulai tesnya. Smarty dengan santai bilang bidikannya pasti pas. Tapi saat serangan Yin melesat, mata Smarty terbelalak ngeri. Dia salah besar ini, sangat berbahaya. Yuan menenangkannya, lalu mereka mencoba turbulensi. Yin melepaskan kekuatannya, dan papan itu hancur, berkeping-keping. Kekuatan ini jauh di atas normal Yin. Ternyata adalah makhluk roh tipe tempur sejati. Tak lama sebuah paket tiba untuk Yuan. Sementara itu, Smarty masih penasaran. Ayo uji kekuatan Yin lagi. Dia pasti bisa menembus pelat besi. Tapi Yuan menolaknya. Tidak, Yin butuh istirahat. Biarkan dia pulih, katanya sambil menunjuk Smarty. Lagi pula aku punya tugas lain untukmu. Tugasnya memberi makan laba-laba penyemprot jaring. Smarty langsung gugup. Bagaimana kalau digigit? Yuan tertawa, ternyata rasa takut itu adalah insting alami. Aku cuma bercanda, nanti ku bantu. Tugas sebenarnya adalah mengelola data makhluk roh di toko. Mulai sekarang Smarty yang bertanggung jawab. Saat sedang bekerja, Smarty menyadari sesuatu. Yuan laba-laba ini memancarkan cahaya aneh. Satu berwarna hijau, satunya lagi ungu. Yuan tersenyum. Ini tanda mereka akan berevolusi. Keduanya pun membungkus diri dalam kepompong jaring. Smarty takjub. Kau membuat mereka berevolusi bersamaan. Yuan menjelaskan mereka memang sudah diambang evolusi, tapi sempat terluka parah. Setelah energinya pulih ini, hanya masalah waktu. 2 jam berlalu, kepompong pun terbuka. Salah satunya berevolusi ke wujud prasejarah. Ciri khasnya adalah racun mematikan yang menyelimuti seluruh tubuh dan jaringnya. Satunya lagi mengalami mutasi spiritual yang unik. Jaringnya jadi super lengket yang meningkatkan kemampuan kontrolnya secara drastis. Smarty terkesima, arah evolusi mereka benar-benar berbeda. Yuan pun mengaku, ini di luar dugaanku. Sepertinya pemilik sebelumnya menyiapkan fondasi yang hebat. Apa kita akan menjualnya? Tanya Smarty yang sudah mendaftarkan toko mereka di Starnet. Yuan pun memutuskan untuk memeriksanya. Kenapa nama tokonya kosong? Tanya Yuan. Ternyata Smarty sengaja menyisakannya. Yuan pun mengetik nama pilihannya,
toko makhluk roh anti rugi dengan nama pengguna hutan tua di gunung. Smarty hanya bisa geleng-geleng kepala melihat nama kuno itu. Yuan lalu memastikan perangkat Starnet sudah terpasang. Hampir selesai. Dia pun memindai kartunya. Prosesnya begitu canggih dan membuat mereka kagum. Yuan mengetukkan kartu ke pot bunga, lalu mereka memindai para laba-laba. Apakah mereka juga perlu dipindai? Tentu saja ini yang paling penting. Sahut Yuan lalu iseng memindai Smarty membuatnya kaget. Setelah bercanda, pemandangan di sekitar mereka berubah total. Di mana kita? Yuan tersenyum. Selamat datang di etalase toko kita di Starnet. Prosedur pendaftarannya memang rumit. Karena ini bukan toko online biasa, Smarty terperangah. Tempat ini luas sekali, 2 kali lebih besar dari rumah mereka. Meskipun ini dunia data virtual, semuanya terasa begitu nyata. Semua data disajikan dalam bentuk gambar yang hidup, tapi Smarty bingung. Kenapa tempat ini kosong? Yuan menghela napas. Dekorasi di sini butuh biaya tambahan. Alasan yang sangat praktis. Sambil belajar navigasi, mereka jalan-jalan di komunitas Starnet. Tiba-tiba mata Smarty berbinar melihat babi raksasa. Wah, bisa jadi 80 porsi. Kemudian dia menunjuk sebuah toko. Yuan lihat toko furnitur. Yuan setuju. Bagus, ayo kita cari dekorasi untuk toko kita. Sebuah robot pintar menyambut mereka membuat Smarty terpukau dengan teknologinya. Yuan menyebutkan pesanannya 2 rak bunga dan sebuah meja. Sang robot pun mengantar mereka. Namun saat melihat harganya, wajah mereka langsung pucat pasi. Yuan memutuskan untuk tidak membeli. Bahkan jika punya uang ini pemborosan. Smarty pun bertekad. Kalau begitu kita buat saja sendiri. Aku akan berusaha 120%. Demi kenyamanan para tamu, Yuan mencari kursi paling hemat melalui robot cerdas. Namun harganya fantastis. Smarty mencoba menawar, tapi robot cerdas menolaknya dengan tegas. Raut wajah Smarty langsung murung. Yuan menghiburnya. Jangan sedih, dia kan hanya robot. Mereka pun beralih ke toko buku. Smarty bertanya-tanya untuk apa. Aku akan ikut ujian pencipta, jawab Yuan. Di antara lautan buku, ia mempercayakan Smarty untuk memilihkan yang terbaik. Dengan sigap Smarty menyebutkan 327 judul buku lengkap dengan katalog sebagai bonus. Yuan meminta semua buku itu diubah menjadi sebuah chip pengetahuan dan dikirim ke alamatnya. Sebuah perjanjian kerahasiaan pun muncul. Buku-buku ini hanya boleh digunakan olehnya dan kerabat dekat. Jika bocor asosiasi pencipta yang akan turun tangan, urusan mereka selesai, saatnya kembali ke toko. Yuan berpikir robot cerdas itu benar-benar efisien. Ia mempertimbangkan untuk merekrut 1. Begitu mereka tiba, seorang gadis kecil tampak terkejut. Apa kau pemilik toko ini? Tanyanya. Gadis itu mengeluh. Kenapa toko ini tidak punya robot penjaga? Aku sudah menunggu dari tadi. Yuan segera meminta maaf, menjelaskan bahwa tokonya masih baru dan belum sempat melakukan persiapan. Namun dalam hatinya ia sedikit kesal. Gadis ini seumuran Swear, tapi sombong sekali. Paman, berapa harga 2 laba-laba ini? Tanyanya. Seketika dunia Yuan terasa berhenti. Paman, gadis itu menuntut penjelasan tentang laba-laba itu. Jangan mahal-mahal, nama tokomu kan tanpa rugi. Di sudut lain, Smarty sudah tak kuasa menahan tawa dan berguling-guling di lantai. Sambil menahan kesal, Yuan menjelaskan yang kecil ini adalah laba-laba penyemprot jaring dengan kemampuan jaring lengket yang unik. Sedangkan yang lebih besar, lanjutnya adalah laba-laba penyemprot jaring kehijauan dengan kemampuan racun yang kuat. Mendengar itu, gadis itu terperanjat hebat. Ia hilang keseimbangan dan terjatuh hingga topi lebahnya terlepas. Sesuatu yang berkilau sempurna terlihat persis seperti telur rebus. Yuan berusaha keras menahan tawa. Ia harus menjaga sikap profesionalnya. Namun Smarty berteriak polos, telur rebus biasa. Yuan hanya bisa pasrah. Wajah gadis itu langsung memerah padam saat menyadari topinya hilang. Ini efek samping pengobatan, serunya panik. Rambutku akan tumbuh lagi, dan ini bukan telur rebus. Yuan teringat sesuatu. Apa kau tertarik dengan makhluk roh tipe laba-laba? Tanyanya. Gadis itu terdiam lalu menjawab dengan ketus. Aku sama sekali tidak suka laba-laba, tegasnya. Lalu kenapa kau berurusan dengan tipe berbahaya seperti itu? Kejar Yuan. Dengan berat hati ia mengaku itu karena afinitasku mengarah pada makhluk roh tipe laba-laba. Yuan tertegun. Sungguh sebuah takdir yang ironis. Seseorang yang paling membenci laba-laba justru hanya bisa berkontrak dengan makhluk tipe itu. Namun kategori Arachnea sangatlah luas. Potensi pengembangannya tidak terbatas. Ditambah lagi gadis ini mampu mengobati dirinya sendiri. Itu artinya, ia punya banyak uang. Yuan tersenyum simpul. Sayang sekali yang kau cari tidak ada di sini. Saat gadis itu hendak pergi, Yuan menahannya. Jika untuk pertarungan kendali dan racun adalah tipe yang paling populer. Tapi kemampuan kedua laba-laba ini terlalu lemah, sanggah gadis itu. Aku hanya mau laba-laba dengan kemampuan kendali yang sangat kuat. Terlalu lemah. Yuan tak percaya mendengarnya. Rupanya ia mencari laba-laba penyemprot jaring kehijauan dengan kemampuan jaring transparan. Yuan sadar gadis di hadapannya ini bukan hanya kaya tapi juga sangat keras kepala. Jaring transparan adalah kemampuan yang super langka. Bahkan,
Dengan pesanan khusus kemungkinannya sangat kecil untuk mendapatkannya. Tapi entah kenapa Yuan merasa yakin. Aku mungkin bisa menyediakannya untukmu. Gadis itu langsung menatapnya curiga. Kau pikir aku ini anak kecil polos yang mudah ditipu? Meskipun kau lumayan tampan, lanjutnya, aku tidak akan mudah percaya. Yuan yang tadinya kesal mendadak terdiam. Tampan seketika ia bertekad untuk mendapatkan pesanan ini. Tentu bukan karena pujiannya, tapi karena ia tak tega melihat gadis ini terus menemui jalan buntu. Yuan memang terlalu baik. Di toko ke-100 nanti, mungkin di sanalah ia akan menemukan laba-laba penyemprot jaring yang ia dambakan. Namun seseorang menahannya pergi. Dengan tatapan penuh curiga ia bertanya apakah pemuda itu benar-benar punya solusi. Ia menatapnya, kalau tidak percaya ya sudah, garis miring kita tambah teman saja dulu di Starred. Nanti kalau ada laba-laba spesial aku pasti kabari, janjinya. Namun taktik mundur Yuan berhasil. Ia sudah biasa menghadapi pelanggan begini, dan dengan tenang ia menolak. Kembalilah jika sudah benar-benar ingin membeli. Gadis itu langsung berakting imut. Ih, jangan marah dong. Aku cuma takut kena tipu karena tokomu polos banget, jelasnya. Kita tambah teman ya. Kalau bisa custom aku janji nggak akan nawar harga. Yuan akhirnya luluh dan setuju. Saat kartu mereka bersentuhan, ia tertawa kecil melihat nama pengguna gadis itu. Ia membaca nama Yuan Cloudstream, tempat tinggal Elang Hiu kan, garis miring, lalu ia mengejeknya, dasar dungu. Candaan terus berlanjut sampai Yane mengingatkan posisinya sebagai pemilik toko yang bisa membuat pesanannya. Cukup, seru, Yuan. Jangan lupa akulah pelanggan penting yang akan memberimu banyak uang. 10 koin bercahaya diletakkan di meja kesepakatan pun tercapai. Garis miring, aku tunggu kabar baik darimu. Yana terkejut melihat betapa kayanya pemuda ini. 5 laba-laba khusus dibayar lunas di muka tanpa berkedip sedikit pun. Mata Smarty langsung bersinar terang melihat begitu banyak uang. Ia yakin mereka tidak akan kekurangan uang lagi. Yin-Yin bisa dapat rekaman dan sistem suara terbaru. Yuan mendinginkan suasana. Ini baru uang muka. Dananya baru masuk setelah pesanan selesai. Untuk sementara uang ini akan ditahan oleh sistem Starred. Tapi untungnya pembayaran dari klien sebelumnya baru masuk. Lanjutnya sambil mengecek biaya material. Namun ia terkejut. Biaya untuk 5 laba-laba elit ternyata hanya 1 koin bercahaya. Smarty bertanya-tanya mengapa harganya turun drastis. 3,3 koin dari klien itu bahkan belum sempat terasa hangat di kantong mereka. Yuan langsung mengerti. Jika melewati jalur budidaya normal, biayanya pasti selangit. Pantas saja gadis itu berani membayar 10 koin di muka. Melihat kondisi keuangan mereka lagi, Smarty langsung murung. Ia mulai ragu, apa toko kecil kita ini bisa untung? Yuan menenangkannya. Tenang, sekarang kita punya robot cerdas. Kita tetap harus hemat. Biaya untuk memperluas etalase saja belum kita tahu. Smarty tetap pesimis. Tapi tadi tidak ada pelanggan sama sekali. Dan robot itu kelihatan kuno dan bodoh. Coba lihat sisi baiknya, hibur Yuan. Selama kita selesaikan pesanan ini, kita akan punya modal besar. Tapi Smarty sudah terlanjur lesu dan memilih naik ke atas untuk bermain dengan Yin-Yin. Aku akan segera kembali, gumam Yuan. Ia memutuskan untuk berkonsultasi dengan Mobius. Ia masuk ke ruangannya. Mobius, aku mau bicara soal makhluk roh selanjutnya. Jawaban Mobius sangat singkat dan tegas. Tidak boleh. Mobius langsung memberinya ceramah tentang berhemat dan mengontrol pengeluaran sumber daya mereka yang terbatas. Yuan menyelah. Aku tahu uang itu penting, tapi menjadi lebih kuat akan membuat kita bisa menghasilkan lebih banyak uang lebih cepat. Ia melanjutkan, aku sebenarnya sudah memikirkan makhluk roh untuk tahap berikutnya. Tapi aku tetap ingin mendengar pendapatmu.